Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M bersama saya Pendeta Ong Handoko Kurniawan. Sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari 2 Korintus 10 ayat 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara terkasih dalam Tuhan, kekhawatiran dan keraguan adalah dua alat iblis yang paling hebat yang sering dipakai untuk memulai perang di dalam pikiran seseorang. Karena itu sangat penting bagi saudara untuk mengetahui titik-titik kelemahan saudara. Apa yang menyebabkan saudara sering merasa khawatir dan takut, serta berdoa agar ketika saudara dicobai di area tersebut, saudara mampu untuk mengenali serangannya dan mengatasinya. Kekhawatiran dan keraguan adalah salah satu bentuk pencobaan, sama seperti berbohong, mencuri, atau dosa yang lain. Kita terkadang tidak melihat kekhawatiran sebagai sebuah dosa, padahal firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Kekhawatiran sudah pasti tidak berdasarkan iman, dan kita harus menerima kenyataan bahwa kekhawatiran adalah sebuah dosa, dan sikap atau perasaan khawatir sesungguhnya sangat melecehkan Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketika kita membiarkan diri kita khawatir dan gelisah dengan mencari segala jawaban atas segala sesuatu, maka itu artinya kita telah memberikan tempat bagi iblis di pikiran kita untuk membangun benteng-bentengnya dalam pikiran kita. Jika iblis berhasil menjebak kita di dalam kubu atau benteng kekhawatiran yang dibangunnya di atas dasar kebohongan, maka hal itu bisa mengakibatkan berbagai macam kehancuran dalam hidup kita. Tuhan tidak ingin kita menjadi tahanan di dalam benteng kebohongan musuh. Saudara terkasih dalam Tuhan, satu-satunya cara untuk menghilangkan kegelapan adalah dengan menyalakan terang. Dan satu-satunya cara untuk menghancurkan benteng kebohongan musuh adalah dengan menghancurkannya di dalam terang kebenaran. Senjata paling ampuh yang saudara dan saya miliki adalah kebenaran dari firman Tuhan. Firman-Nya mengatakan bahwa kita harus menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jika kita tidak menawan dan menaklukkan pikiran-pikiran yang keliru, maka pikiran-pikiran yang keliru tersebut akan menawan kita. Ketika pikiran saudara diserang bertubi-tubi dengan pikiran-pikiran buruk, maka tindakan yang harus saudara lakukan adalah memperkatakan dengan suara lantang bagian dari firman Tuhan yang dapat menghancurkan kebohongan yang ada di pikiran saudara saat itu. Sebagai contoh, jika saudara berpikir bahwa saudara tidak berguna dan selalu gagal dengan segala hal yang saudara coba lakukan, katakanlah dengan lantang, Tuhan memiliki tujuan untuk hidupku, dan Dia akan memberikan kemenangan dan kesuksesan. Saudara terkasih dalam Tuhan, sesungguhnya kita ini bermitra dengan Tuhan. Bagian kita adalah mempercayai Dia, mengetahui dan mempercayai firman-Nya, dan bagian Dia adalah untuk melakukan apapun yang harus dilakukannya dalam segala situasi. Kita tidak akan pernah mengetahui firman Tuhan dengan benar, kecuali kita mendedikasikan diri untuk rajin membaca dan mempelajari firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa menjadi dokter yang sukses tanpa belajar, dan demikian pula halnya, tidak ada orang yang dapat memiliki iman yang kuat tanpa dasar pengetahuan yang kuat akan kebenaran firman Tuhan.
Janganlah khawatir dengan segala hal, karena Tuhan adalah setia dalam menyediakan segala hal yang kita perlukan ketika kita memerlukannya. Saudara terkasih dalam Tuhan, untuk memiliki pikiran yang diperbaharui tidak dapat terjadi dalam semalam. Iblis mengetahui dengan jelas mengenai hal itu. Karena itu, iblis sangat sabar dan tekun dalam membangun pola pikir yang salah dalam pikiran seseorang. Miliki keteguhan hati dan gunakan seluruh hidup saudara bekerja sama dengan Tuhan untuk merobohkan benteng-benteng yang telah dibangun oleh iblis dan memperbaiki kehancuran yang ada. Tuhan sangat ingin memulihkan hidup saudara. Buatlah keputusan sekarang bahwa saudara tidak akan menyerah sampai saudara mendapatkan kemenangan dalam segenap aspek kehidupan saudara. Mari siapkan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau telah membukakan mata hati kami untuk menyadari strategi yang dilakukan oleh si jahat dalam menghancurkan kehidupan kami. Pagari pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu adalah kebenaran yang tak lekang oleh waktu dan telah terbukti sungguh nyata dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Kami robohkan benteng-benteng yang telah dibangun oleh si jahat dalam pikiran kami, melalui kepercayaan dan ketaatan kami terhadap firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya mulai saat ini hidup kami tidak sama lagi, akan ada kemenangan demi kemenangan yang kami alami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa, kami percaya, dan kami diberkati. Amin. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, siapkan hati untuk terima berkat dari Tuhan. Sempurnakan episode renungan harian ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera, kasih karunia, berkat anugerah yang berlimpah-limpah di dalam nama anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kita, di dalam persekutuan yang indah, yang manis bersama dengan Roh Kudus, memenuhi kehidupan setiap kita, saudara dan saya saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita, dan kita semua akan hidup memerintah bersama dengan Dia, sampai selama-lamanya. Yang percaya telah diberkati, mari sama-sama kita katakan, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk support dan kebersamaannya melalui channel ini. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, dan share channel 5M kepada para sahabat dan kerabat saudara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terus doakan channel ini kiranya senantiasa jadi berkat. Tetap jaga kesehatan saudara, sehat selalu, dan senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.